Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Alia Latifa dengan NIM 2023 31184 dari Program Studi Teknik Informatika Keamanan Cyber kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Ancaman Ransomware dan Strategi Keamanan Cyber pada Industri Manufaktur di Era Konvergensi IT dan OT. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan revolusi industri 4.0 ini menyebabkan industri manufaktur semakin bergantung pada teknologi digital seperti IoT, cloud computing, SCADA, dan Industrial Control System atau ICS. Integrasi antar IT dan OT memberikan banyak manfaat seperti efisiensi produksi, otomatisasi industri, dan monitoring secara real-time. Nah, namun di sisi lain, meningkatnya konektivitas menyebabkan attack surface atau permukaan serangan menjadi semakin luas. Nah, saat ini sektor manufaktur menjadi salah satu target utama ransomware karena sistem produksinya sangat kritis dan downtime dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, selain itu, BSSN juga mencatat peningkatan insiden cyber pada sektor industri di Indonesia. Kemudian lanjut ke konsep industrial cyber security. Nah, industrial cyber security itu sendiri merupakan perlindungan terhadap sistem industri seperti SCADA, PLC, ICS, jaringan OT, dan infrastruktur produksi. Nah, dalam dunia industri itu terdapat dua sistem utama, yaitu IT dan OT. IT itu berfokus pada perlindungan data dan informasi perusahaan, sedangkan OT berfokus pada availability and safety agar proses produksi itu tetap berjalan dengan aman. Nah, ancaman yang sering menyerang industri antara lain ada ransomware, malware, phishing, insider attack, dan lain-lain. Apa aja sih kronologi kasusnya? Nah, kronologi serangan ransomware. Kasus yang saya analisis pada penelitian ini adalah serangan ransomware Lockbit 3.0 atau Black Cat pada industri manufaktur komponen otomotif di Indonesia. Nah, tahap pertama yang dilakukan yaitu initial access melalui email phishing yang berhasil mencuri kredensial domain perusahaan. Nah, selanjutnya dia melakukan penyerangan lateral movement menggunakan protokol RDP dan SMB yang tidak di-patch sehingga malware dapat berpindah dari jaringan IT menuju jaringan OT. Nah, kemudian penyerang tersebut melakukan privilege escalation dengan mengeksploitasi vulnerability pada server engineering hingga memperoleh akses ke PLC dan HMI. Nah, setelah itu ransomware sendiri mulai mengenkripsi database MES dan file konfigurasi produksi serta melakukan double extortion dengan mengancam menyebarkan data perusahaan ke web gelap. Nah, akibat serangan tersebut, produksi berhenti selama 72 jam dan sebanyak 12 lini produksi mengalami kelumpuhan. Nah, jenis ancaman cyber. Jenis ancaman utama pada kasus ini yaitu ransomware Lockbit 3.0 atau Black Cat. Ransomware bekerja dengan mengenkripsi sistem dan meminta tebusan agar data dapat dipulihkan kembali. Nah, selain itu terdapat credential phishing atau untuk mencuri akun pengguna. Lateral movement untuk menyebarkan malware ke jaringan OT, dan double extortion yaitu data korban tidak hanya dienkripsi tapi juga diancam akan disebarkan ke web gelap atau dark web. Nah, penyerang juga memanfaatkan kelemahan protokol lama seperti RDP dan SMB. Kemudian itu terdapat alur serangan ransomware pada industrinya. Yang pertama itu phishing, yaitu penyerang mengirim email phishing, email berisi tautan atau lampiran berbahaya, pengguna tanpa sadar mengklik tautan atau lampiran tersebut. Nah, yang kedua ada credential theft. Malware mencuri kredensial pengguna, kredensial digunakan untuk login ke sistem internal, kemudian penyerang mendapatkan akses ke jaringan IT. Nah, OT access. Penyerang bergerak secara lateral dari IT ke OT, memanfaatkan celah jaringan dan protokol yang lemah, serta mendapatkan akses ke sistem OT. Nah, kemudian ada encryption. Ransomware dijalankan pada sistem OT. File konfigurasi, database, dan data produksi dienkripsi. Ransom node ditinggalkan oleh penyerang. Nah, kemudian terakhir itu production shutdown. Sistem produksinya berhenti, mesin dan lini produksi tidak dapat beroperasi, serta kerugian finansial dan downtime yang meningkat. Dampak terhadap industri.
Nah, serangan ransomware tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap operasional industri. Produksi berhenti selama 72 jam dan menyebabkan 12 lini produksi lumpuh. Perusahaan mengalami kerugian finansial yang besar akibat downtime produksi dan biaya recovery system. Nah, selain itu, file konfigurasi PLC terenkripsi sehingga perusahaan tersebut kehilangan data produksi yang terbaru. Nah, serangan ini juga menurunkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan resiko gangguan pada sistem SCADA dan ICS. Analisis keamanan. Nah, berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kelemahan utama pada sistem perusahaan tersebut. Nah, yang pertama itu perusahaan tersebut belum menggunakan multi-factor authentication atau MFA, sehingga akun hasil phishing dapat langsung digunakan oleh penyerang tersebut. Nah, yang kedua, tidak adanya segmentasi jaringan antara IT dan OT, sehingga ransomware mudah menyebar menuju sistem produksi. Nah, yang ketiga itu ada vulnerability pada RDP dan SMB belum di-patch secara rutin. Nah, selain itu, monitoring keamanan juga masih lemah karena belum menggunakan IDS, IPS, dan anomaly detection. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas analisis kerentanan. Berdasarkan Mitre ATT dan CK for ICS, serangan ini memanfaatkan credential access, lateral movement, dan lemahnya network boundary protection. Nah, kerentanan utama itu berasal dari tidak diterapkannya konsep zones and conduits sesuai standar IEC 62443. Akibat penyerang dapat bergerak dari jaringan enterprise IT menuju PLC dan pada sensor lingkungan OT. Nah, selain itu perusahaan juga belum memiliki baseline traffic normal dan monitoring OT yang memadai sehingga serangan terlambat terdeteksi. Solusi yang diusulkan. Nah, ada beberapa solusi keamanan yang diusulkan pada penelitian ini, antara lain yaitu segmentasi jaringan menggunakan Purdue model dan IEC 62443 untuk membatasi penyebaran ransomware. Nah, kemudian kita menggunakan juga firewall industri seperti Scalance S dan Rugged.com RX 1500 untuk melindungi jaringan OT. Nah, selain itu diterapkannya IDS dan IPS untuk monitoring dan blocking traffic berbahaya, VPN dan MFA untuk keamanan akses remote, serta monitoring OT dan IT menggunakan SIEM dan anomaly detection berbasis AI. Kita di sini membahas defense in depth. Konsep defense in depth itu sendiri menggunakan keamanan berlapis mulai dari physical security, firewall, segmentasi jaringan, IDS dan IPS, patch management, backup offline, enkripsi data, hingga awareness cyber security. Nah, tujuan dari pendekatan ini sendiri adalah apabila satu lapisan keamanan gagal, maka sistem masih bisa atau masih tetap dilindungi oleh lapisan yang lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama itu digitalisasi industri meningkatkan efisiensi, namun juga meningkatkan resiko serangan ransomware. Kemudian integrasi OT dan IT memperbesar attack surface sehingga ransomware dapat menyebar hingga ke sistem produksi. Nah, kelemahan utama itu berasal dari tidak adanya segmentasi jaringan, kemudian lemahnya monitoring keamanan, dan kurangnya awareness cyber security. Nah, oleh karena itu, implementasi IEC 62443, NIST, Defense in Depth, serta monitoring OT dan IT secara real-time sangat penting untuk meningkatkan keamanan industri. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata maupun kalimat. Saya Alia Latifah dengan NIM 2023 31184. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.